Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya cintai, perayaan Hari Suci Siwaratri, malam pemujaan Siwa. Kita jadikan Siwaratri ini sebagai momentum untuk merayakan malam pemujaan Siwa dengan cara yang benar. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan saat ini, yang mungkin saja ada beberapa kesalahan bertahun-tahun karena dasar sastranya yang tidak jelas. Malam tergelap sepanjang tahun dalam kepercayaan Hindu, bertepatan dengan Panglong 14 Sasih Kepitu. Pada saat ini kita sebagai umat Hindu wajib melakukan puasa total yang meliputi upawasa, puasa tanpa makan dan minum, mona brata, yang berarti hening tanpa bicara, dan puasa jagra, artinya tidak tidur. Dalam tradisi yang berlaku saat ini, orang sering menyebutnya Siwaratri adalah malam peleburan dosa. Seolah-olah dosa yang kita lakukan berhari-hari dan berbulan-bulan sepanjang hidup menjadi lebur hanya karena begadang semalam suntuk. Ini jelas cara pemahaman yang keliru. Karena dosa tidak bisa dilebur hanya dengan begadang semalam saja. Dosa hanya bisa diperbaiki dengan melakukan karma baik. Karena adanya pemahaman yang keliru ini, maka banyak orang yang hanya sekadar bergadang, pura didatangi, mekemik, atau tinggal di dalam pura semalam suntuk, tetapi ngobrol dan makan-makan. Yang penting adalah megadang dan tidak tidur. Bagaimana kita melakukan mona brata, artinya tidak berbicara, kalau asik ngobrol? Memang yang paling mudah dari ketiga brata di hari Siwaratri ini adalah jagra, tidak tidur alias bergadang. Namun tanpa memahami maknanya, bahkan kita asik ngobrol tentang sesuatu yang mungkin saja jorok, atau kita begadang sambil bermain judi, meskipun itu judi kecil-kecilan. Yang terakhir ini justru menambah dosa. Jagra yang dimaksudkan di sini adalah kita awas, eling, merenungi kehidupan ini untuk selalu diperbaiki kalau ada kesalahan di hari-hari kemarinnya. Siwaratri sesungguhnya datang setiap bulan, setiap Panglong 14, atau gampangnya sehari sebelum bulan mati, yang disebut dengan sehari sebelum tilem. Ada juga yang menyebutkan Purwani Tilem. Itu adalah malam pemujaan Siwa. Hari ini saat terbaik untuk melakukan puasa. Sedangkan Panglong 14 Sasih Kepitu adalah malam tergelap setiap tahun. Dan ini yang disebut dengan Maha Siwaratri. Kata Maha sudah menunjukkan bahwa ini adalah Siwaratri yang lebih khusus. Karena yang paling besar, malam yang paling gelap sepanjang tahun. Umat Hindu di Nusantara, tentunya termasuk yang ada di Bali, hanya merayakan Siwaratri yang Maha ini saja. Sedangkan Siwaratri setiap bulan lewat begitu saja. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak muda Hindu yang mondar-mandir di jalan
selesai melakukan persembahyangan, karena niat mereka itu sebenarnya bagus. Bagaimana melewatkan malam siwa dengan jagra, dengan begadang. Hanya karena mereka tidak tahu caranya, tidak ada yang mengarahkan selama ini, maka mereka keluyuran begitu saja, asal begadang. Hal ini yang terjadi di kota-kota besar seperti Denpasar, Singaraja, dan lain-lainnya. Selesai bersembahyang di pura, remaja itu keluyuran dengan sepeda motor. Bagi yang tidak membawa motor, mereka bergerombol duduk di lapangan Puputan Badung, karena di sebelahnya ada pura Jagatnata, di mana mereka tadinya bersembahyang. Para orang tua banyak yang berjudi di sana. Makna begadang itu tetap belum sampai pada hakikatnya yang sejati. Sedikit sekali institusi atau lembaga atau organisasi yang mengambil inisiatif untuk merancang kegiatan yang mengisi pencerahan. Katakanlah misalnya ada meditasi massal atau pembacaan ayat-ayat suci Weda melengkapi persembahyangan di pura. Atau bisa jadi di malam yang suci itu kita melakukan Dharma Tula dalam lingkaran-lingkaran yang kecil di halaman pura, agar tidak ada yang ngobrol yang bertentangan dengan agama. Sementara pada jam-jam tertentu, katakanlah tengah malam, berhenti sejenak untuk melantunkan mantra suci ke hadapan Dewa Siwa. Kita bisa melakukan ini dengan mudah sekarang ini, karena lewat internet sudah banyak aplikasi mantra yang bisa di-download untuk Siwaratri ini. Kita sudah bisa melakukannya lewat HP. Anak-anak muda Hindu, saya yakin kalau ada yang menuntun, mereka bisa melakukan hal ini dengan baik. Dengan format yang lebih ideal merayakan Siwaratri, kita tidak akan dibelenggu oleh legenda Lubdaka yang selama ini selalu menjadi mitos dalam Siwaratri. Bahwa kisah Lubdaka itu dijadikan acuan memang bagus, dan kita tidak usah mencari-cari acuan yang lainnya. Namun yang perlu kita ketahui, Lubdaka dengan segala kisahnya hanyalah simbol. Simbol-simbol ini yang harus dikupas artinya. Tidak bisa dihafalkan begitu saja sebagai sebuah cerita dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita di Bali agak malas mengupas simbol-simbol yang sudah diberikan leluhur kita di masa lalu. Orang dengan mudah menyebutkan dosa yang kita lakukan berhari-hari akan bisa ditebus dengan jagra, tidak tidur pada malam pemujaan Siwa. Bukankah Lubdaka yang kerjanya berburu saja bisa mendapatkan surga hanya dengan begadang satu malam? Itu yang dipakai acuan. Kalau begitu halnya, mudah sekali orang memperoleh surga. Satpam yang kerjanya malam-malam, semuanya masuk surga, apapun karmanya. Lubdaka dalam legenda yang dikaitkan dengan Siwaratri harus dicerna sebagai simbol orang yang gemar berburu dalam arti kiasan. Bisa berburu materi yang tidak ada puasnya, berburu jabatan yang tidak kunjung diraih, berburu kesenangan yang tidak ada ujung, termasuk berburu ilmu yang tidak kunjung dibagi manfaatnya.
para pemburu ini pada suatu hari pasti akan tersesat di rimba yang menakutkan. Dan dia tidak akan bisa keluar dari ketakutan itu jika ia tidak melakukan perenungan. Ia harus membebaskan dirinya dari nafsu berburu untuk mencapai kesadaran. Simbol-simbol ini yang harus dikupas. Makanya, mari kita coba dari sekarang bagaimana menjadi Lubdaka yang sadar bahwa ada suatu saat di mana kita harus membebaskan diri kita dari nafsu berburu. Anggapan bahwa Siwaratri adalah malam peleburan dosa muncul karena ada naskah yang ditulis oleh sejarawan Raden Mas Ngabehi Purbacaraka yang menyebutkan Empu Tanaku, penulis Kekawin Lubdaka, hanya mencari muka kepada Raja Ken Arok. Sejarah menyebutkan Ken Arok menjadi raja setelah membunuh Tunggul Ametung. Empu Tanakung yang hidup di masa itu lalu menulis Kekawin Lubdaka yang intinya dosa bisa dilebur. Dengan kekawin ini Empu Tanakung mau mencari muka bahwa dosa Ken Arok bisa dilebur di hari pemujaan Siwaratri. Begitu Purbacaraka menganalisanya. Namun belakangan ada dua sejarawan Jawa yang sangat terkenal, Dr. Petrus Josephus Zoetmulder dan Andres Theeu. Keduanya membantah naskah Purbacaraka dalam bukunya yang berjudul Siwaratri Kalpa of Empu Tanakung. Buku ini terbit tahun 1969, sementara perayaan Siwaratri di Nusantara ini dipopulerkan setelah 1965. Siwaratri yang dijadikan simbol malam peleburan dosa itu memang dijadikan obat penyejuk pasca tragedi G30 SPKI. Yang pasti di saat itu banyak orang merasakan berdosa. Bantahan Zoetmulder dan Theeu ini disertai penelitian yang akurat bahwa Ken Arok, Raja Singasari, meninggal dunia pada tahun 1247. Sementara Empu Tanakung menulis Kekawin Lubdaka pada zaman Majapahit akhir 1466 sampai 1478. Apa artinya? Tentu tidak mungkin Empu Tanakung mencari muka pada orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Selain itu, sebagai seorang pendeta, Empu Tanakung tidak mungkin mencari muka kepada raja. Dua ahli ini lalu berkesimpulan, Empu Tanakung memang pendeta yang cerdas yang menulis Kekawin Lubdaka berdasarkan kitab-kitab dari India karena banyak ada persamaan dengan kisah suci yang ada di India. Hanya saja Empu Tanakung mengadopsi kearifan lokal dalam mengubah kekawin yang penuh simbol ini. Lubdaka digambarkan sebagai pemburu yang di suatu malam terjebak di hutan yang penuh binatang buas. Dan dia selamat karena memuja Dewa Siwa. Karena itu, umat sedharma yang saya cintai, mari kita dudukkan kisah Lubdaka sebagai ajaran yang penuh simbol dan perlu kita kupas isinya, sehingga tidak serta-merta Siwaratri dijadikan malam peleburan dosa yang begitu sederhana. Dosa hanya bisa dihapus
atau bahkan tidak bisa dihapus, hanya bisa diperkecil dengan perbuatan yang baik, dengan memperbaiki karma. Lalu apa pesan dari kisah Lubdaka ini? Seseorang bisa melakukan tobat dan mohon ampun kepada Dewa Siwa, Tuhan yang Maha Esa, dengan sungguh-sungguh setelah menyadari ada perbuatannya yang salah. Seperti Lubdaka yang gemar membunuh makhluk ciptaan Tuhan sebagai pemburu. Lalu yang paling perlu diburu, yang paling perlu dikejar adalah kebajikan, ilmu pengetahuan, bersedekah, termasuk memburu ilmu pengetahuan asalkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dan nafsu untuk berburu itu haruslah bisa jeda pada suatu saat untuk direnungkan secara total. Untuk apa buruan ini? Puasa dalam Siwaratri yang terdiri dari Upawasa, Monabrata, dan Jagra adalah simbol dari perenungan total itu. Semuanya akan berakhir pada bagaimana hasil buruan itu dibagikan demi kedamaian dunia. Demikian umat sedharma, sekedar ulasan saya tentang Siwaratri. Selamat merayakan malam pemujaan Siwa